Baik, teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pembebanan di jembatan. Nah, sebelum-sebelumnya kita pernah mempelajari terkait dengan kriteria desain. Nah, di dalam kriteria desain itu disebutkan bahwasanya salah satunya nanti yang menjadi konsen adalah terkait dengan pembebanan. Nah, pembebanan ini pada awalnya, mungkin saya langsung aja. Pada awalnya acuannya adalah kita menggunakan BMS 1992 atau Bridge Management System 1992. Nah, ini dokumen ini mungkin teman-teman kalau belum ada, nanti saya coba share. Sebenarnya BMS 92 ini lengkap. Ini berisi terkait sistem manajemen pengelolaan jembatan dari mulai tahap perencanaan, desain, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan. Nah, ini semuanya tercakup di BMS 1992. Hanya kalau di BMS ini karena waktu diterbitkannya lama dan untuk mengakomodir perkembangan teknologi dan zaman sekarang, nah ini direvisi pada bagian-bagian tertentu. Nanti banyak, tidak hanya di bagian 2, nanti ada bagian 3, 4, 5 itu seperti yang kemarin saya sebutkan di kriteria desain gitu ya. Nah, di khusus pada pembebanan jembatan ini di bagian 2 dia dilakukan revisi yaitu terkait dengan SNI 1725/2016 dengan diterbitkannya SNI ini. Sebenarnya sebelum ini pernah direvisi yaitu dengan pada tahun 2005, tapi dia sistemnya masih RSNI, yaitu cikal bakal dari SNI ini, yaitu RSNI T02/2005. Sebelum dia disahkan di 2016 ini menjadi SNI. Nah, nanti teman-teman kalau mungkin di bagian jalan gitu ya, kalau teman-teman nanti belajar jalan, di sana ada manual desain perkerasan jalan. Nah, itu sebagai buku acuan atau dasar kita untuk melakukan perancangan di bidang jalan. Nah, kalau di jembatan, buku acuan kita adalah sebenarnya BMS 1992 tentu saja dengan berbagai revisi yang dilakukan untuk updating dari standar ini. Nah, ini nanti coba akan saya share teman-teman. Kalau SNI kemarin sudah saya upload, nanti saya tambahkan BMS-nya yang tahun 1992. Nah, nanti diperhatikan kalau terkait dengan updating nanti berarti ada beberapa bagian di BMS itu yang menjadi tidak lagi berlaku dengan dikeluarkannya aturan-aturan atau SK yang baru untuk penyempurnaan BMS tersebut. Salah satunya adalah pembebanan untuk jembatan, kita merujuknya sekarang ke SNI 1725/2016. Itu ya, sebagai pendahuluan. Kemudian masuk ke lebih dalam lagi, nanti pembebanan itu pada jembatan yang dominan kira-kira beban apa saja. Nah, yang dominan sebenarnya adalah ada 3 beban ini, yaitu yang pertama beban akibat berat sendiri. Ini nanti bisa terjadi akibat berat sendiri yang memang beban mati atau nanti beban mati tambahan, nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua adalah beban dinamis. Ini akibat pergerakan dari lalu lintas yang berjalan di atas jembatan kita. Kemudian yang ketiga adalah beban lainnya. Nah, beban lainnya ini termasuk di dalamnya ada beban angin, ada beban gempa, beban suhu, dan beban pelaksanaan. Nah, ini secara garis besar atau dominan beban-beban yang nantinya bekerja pada jembatan. Nanti ada beban-beban tambahan yang memang bekerja di jembatan tapi dia tidak dominan. Nanti kita akan bahas. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita coba bagi atau kita coba definisikan, ini menurut SNI, beban pada jembatan ini dibagi menjadi 2 klaster besar, yaitu beban yang permanen dan beban yang transien. Beban permanen ini artinya dia beban yang melekat seterusnya pada struktur jembatan kita dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau transien ini dia dipengaruhi oleh waktu,
Jadi kemungkinan beban ini tidak bekerja secara terus-menerus, akan tetapi dia dipengaruhi oleh waktu. Nah, kita lihat untuk beban permanen itu ada beban mati atau beban mati tambahan. Ini tentu saja dia akan melekat secara permanen dalam jangka waktu yang cukup lama selama umur jembatan. Meskipun misalkan beban mati tambahan bisa dibongkar, aspal gitu ya, tapi dia cenderungnya melekatnya secara permanen. Kemudian ada beban lateral akibat tekanan tanah. Nah, ini juga termasuknya ke dalam beban permanen. Kemudian ada beban pelaksanaan. Ini sebenarnya dia terkait dengan waktu karena waktunya hanya selama masa pelaksanaan, tapi dalam artian dia cenderung lebih lama jika dibandingkan misalkan adanya beban angin atau beban gempa. Nah, sehingga dalam SNI ini dimasukkan ke dalam beban permanen. Nah, ini salah satunya ada beban alat atau metode pelaksanaan. Ini nantinya akan menjadi beban permanen. Termasuk di dalamnya nanti misalkan metode pelaksanaannya atau metode strukturnya dengan menggunakan prategang. Nah, beban prategang ini nantinya akan menjadi suatu beban permanen di dalam jembatan tersebut. Kemudian untuk klaster kedua, yaitu beban transien yang tadi saya sampaikan terpengaruh oleh waktu. Nah, ini ada beberapa tipe. Misalkan ada terkait dengan bahannya atau materialnya. Nanti ada yang namanya beban susut dan beban rangka. Nah, ini biasanya terjadi di struktur beton. Nah, teman-teman kalau sudah belajar beton itu kalau dalam jangka waktu yang lama, dia akan mengalami yang namanya susut. Dia susutnya memang dalam dimensi yang kecil gitu ya, mili, tapi pengaruh susut ini nanti akan menambah beban dari suatu jembatan. Termasuk rangka. Nah, rangka ini adalah semacam bebannya kalau susut tadi memendek, rangka ini memanjang. Nah, nanti juga ini berpengaruh pada struktur atau pembebanan di jembatan. Berikutnya ada beban yang namanya traffic atau lalu lintas. Nah, beban lalu lintas ini tentu saja dia bersifatnya transien. Dia tidak tetap, di mana ketika kendaraan itu melintas di atasnya, dia menjadi beban, tapi ketika dia meninggalkan jembatan, dia tidak lagi menjadi beban. Nah, ini dibagi nantinya menjadi dua tipe, yaitu dia mengakibatkan beban vertikal primer, berarti dia arahnya tegak lurus, vertikal gitu ya, akibat berat dari kendaraan itu. Dan juga dia nanti menjadi beban sekunder horizontal. Nah, ini biasanya akibat perubahan kecepatan kendaraan. Salah satunya nanti adalah beban rem. Juga ada beban sentrifugal kalau dia kendaraannya dalam posisi menikung gitu ya. Nah, ini beban vertikal ini dibagi menjadi 3 kategori. Dia akibat kendaraan itu normal ataupun abnormal, atau dia jenis kendaraan khusus. Misalkan nanti ada membawa alat berat ataupun kendaraan militer yang dilewatkan. Nah, ini nanti bisa ditinjau sebagai kendaraan khusus. Abnormal ini juga nantinya kalau memang dimensi dari kendaraan yang akan lewat ini tidak sesuai dengan SNI yang ada. Ini biasanya nanti dikatakan abnormal, ini bisa lagi ditinjau. Dan juga untuk beban transien salah satunya adalah lingkungan. Nah, ini nanti beban-beban yang dipicu atau dipengaruhi oleh lingkungan ini masuk ke dalam beban transien. Salah satunya nanti ada beban angin. Ini kan bekerjanya tidak sepanjang waktu umur jembatan, dia hanya insidental, kemudian gempa juga yang sama. Nah, suhu ini akan terpengaruh waktu juga, antara dia pagi, siang, malam nanti akan mempengaruhi struktur kita. Terutama ini untuk jembatan yang menggunakan materialnya baja. Dan juga misalkan banjir. Nah, banjir ini nanti pengaruhnya adalah dia membawa benda hanyutan yang nantinya misalkan dia menabrak pada pilar. Sehingga nanti ada beban tambahan berupa beban hanyutan dari banjir ini. Nah, ini nanti ditinjau di beban transien. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya akan coba sampaikan beberapa perbedaan pembebanan dari BMS 92 dan SNI 1725 2016 ini. Ya, sebenarnya
basis ini awalnya memang dari BMS yang dia memang disesuaikan dengan perkembangan dan updating yang ada kondisi saat ini. Nah, kita lihat untuk pertama yaitu gaya rem dan gaya sentrifugal, ini yang saya sampaikan tadi ya. Dari lalu lintas, beban lalu lintas akibat gaya horizontal nanti menimbulkan gaya rem dan gaya sentrifugal. Ini yang semula mengikuti Austro Road. Nah, jadi BMS ini adalah produk kerjasama antara Indonesia dengan pemerintah Australia. Pada waktu itu, tahun 1990-an 2. Nah, ini banyakkan mengikuti standarnya adalah standar Australia. Jadi Austro Road, gitu ya. Ini pada SNI 1725-2016 sekarang disesuaikan dengan standar ASTO. Kita mengikuti standar Amerika karena banyak perencanaan atau desain baik beton maupun baja kita mengikuti adalah standar dari Amerika, sehingga pembebanan pun kita sesuaikan dengan standar Amerika. Kemudian yang kedua, untuk faktor beban ultimate dari beban jembatan pada BMS 92 ini direduksi nilainya dari 2 ke 1,8. Nanti teman-teman perhatikan ya. Faktor beban ultimate dulu di BMS 92 itu nilainya 2. Sekarang direduksi ke 1,8. Ini untuk beban hidup yang sesuai dengan ASTO. Nah, ini kita kembali lagi ke ASTO. Kalau dulu 2, sekarang disesuaikan ke 1,8. Untuk box baja, faktor beban hidupnya dia tetap menjadi 2. Ini nanti teman-teman perhatikan faktor beban hidupnya dari 92 ke ini ternyata direduksi jadi 1,8. Oke, selanjutnya kapasitas beban hidup pada batas ultimate, ini penyebutan ya, keadaan batas ultimate dipertahankan sama sehingga dengan faktor 1,8, prinsipnya sebenarnya beban itu tidak akan diturunkan. Alias ketika faktornya dari 2 menjadi 1,8, ini akan dipertahankan nilainya nanti menjadi sama. Sehingga nanti menimbulkan kenaikan kapasitas beban hidup pada keadaan batas layan sebesar 11,1%. Artinya, faktor beban ultimate-nya diturunkan dari 2 ke 1,8, tapi nanti di kapasitas beban hidup pada saat layan dia mengalami kenaikan sebesar 11,1%. Nah, sehingga kenaikan beban hidup pada saat layan atau nominal itu mengalami kenaikan yang awalnya misalkan beban T, beban truk gitu ya, truk desain awalnya di BMS 45 ton, sekarang dinaikkan menjadi 50 ton. Ya. Kemudian beban roda desain, ini untuk biasanya mendesain plat lantai, dari 10 ton, sekarang diperbesar menjadi 11,25 ton. Kemudian beban D, atau beban terbagi rata, BTR, yang awalnya 8 kPa, ini sekarang dinaikkan menjadi 9 kPa. Kemudian beban D garis terpusat atau BGT, yang awalnya 44 kN, sekarang menjadi 49 kN. Nah, ini untuk mengakomodir adanya penurunan tadi dari 2 ke 1,8. Nah, sehingga di beban layan tadi kan turun. Beban layan kan biasanya faktornya tidak se ekstrim ini, hanya 1, 1, dan lain sebagainya. Ini dinaikkan bebannya untuk mengakomodir supaya karena ada penurunan nilai faktor, ini dinaikkan nilai bebannya. Nah, nilai bebannya dinaikkan seperti tersaji dalam poin 4 ini. Oke, kemudian poin berikutnya, beban mati ultimate itu diambil pada tingkat nominal, yaitu pada saat layan atau dengan faktor beban 1 untuk pengecekan stabilitas geser dan guling dari fondasi jembatan. Jadi nanti untuk desain fondasi jembatan itu kita gunakannya adalah keadaan batas layannya. Kalau untuk ngecek bangunan atas nanti ada kondisi batas layan dan kondisi batas ultimate. Ada 2 gitu ya. Kemudian berikutnya beban angin yang semula 25 sampai 35 meter per sekon ini diubah menjadi 20 meter per sekon. Alias diturunkan, yaitu kecepatannya menjadi 72 km per jam. Ini kemungkinan karena kondisi angin di Indonesia tidak se ekstrim di luar,
Sehingga untuk kecepatan ini pun masih jarang ditemukan, sehingga ini bisa diturunkan. Kemudian pembebanan gempa menggunakan peta gempa dengan probabilitas terlampaui sebesar 7% dalam 75 tahun. Artinya kalau ulang gempa yang digunakan ini adalah 1000 tahun. Nah, ini berarti gempa-gempa yang memang terjadinya sangat ekstrim ya. Dia terjadi setiap 1000 tahun sekali. Juga updating peta gempa, kalau di BMS 92 ini masih pakai peta gempa yang lama. Kemudian di RSNI T02 2005 itu pakai peta gempa 2010. Nah, nanti di 1725 2016 ini sekarang karena sudah ada peta gempa 2017 ya, karena memang peta gempa ini berubah-ubah terus seiring dengan kejadian-kejadian gempa yang sering terjadi dengan intensitasnya juga semakin meningkat, maka peta gempa ini juga direvisi terus-menerus. Nah, sekarang yang terbaru adalah peta gempa 2017. Nah, ini teman-teman kalau tertarik misalkan nanti mempelajari gempa silahkan. Kemudian poin 8, perhitungan tekanan tanah, lajur lalu lintas rencana, luas permukaan bidang kontak beban truk yang semula mengikuti BMS disesuaikan dengan ASTO. Nah, ini tadi ya, sebesar 750 mili kali 250 mm. Ini adalah luas bidang kontak dari roda kendaraan kita, disesuaikan dengan ASTO, nilainya adalah ini. Kemudian nomor 9, faktor distribusi beban hidup juga nanti mengacu pada ASTO. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Pembebanan rencana railing ini juga dibuat mengikuti standar ASTO nanti dengan 6 kriteria kinerja. Nah, railing ini ternyata ada macam-macam tingkatannya, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 6, dalam artian disesuaikan dengan kendaraan yang melintas di sana, apakah kendaraan berat, ringan, dan lain sebagainya. Kekuatan railing ini nanti dibuat sesuai dengan peruntukannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa definisi yang digunakan pada pembebanan di jembatan. Coba akan kita lihat. Yang pertama adalah beban mati. Beban mati yaitu semua beban tetap yang berasal dari berat sendiri jembatan atau bagian jembatan yang ditinjau, termasuk segala unsur tambahan yang dianggap merupakan satu kesatuan tetap dengannya. Ya. Jadi beban mati di sini berarti termasuk di dalamnya beban mati primernya, utamanya, atau beban mati sekunder atau tambahannya. Nah, ini dijelaskan kembali untuk beban mati primer yaitu berat sendiri plat dan sistem struktur lainnya yang dipikul langsung oleh tiap-tiap gelagar jembatan. Jadi yang dimaksud primer ini adalah memang yang berhubungan dengan struktur jembatan itu sendiri. Sedangkan beban mati sekunder atau tambahan yaitu beban berupa misalkan kerb, trotoar, tiang sandaran, atau elemen-elemen pendukung lainnya yang dipasang setelah plat itu dicor. Atau dia memang elemen-elemen pendukung non-struktural gitu ya. Nah, nantinya beban tersebut dapat dianggap sebagai beban terbagi secara merata pada gelagar. Nah, misalkan kerb atau trotoar gitu ya, itu nantinya bisa kita anggap sebagai beban garis merata pada gelagar terdekat gitu ya. Ataupun kalau memang nanti didetailkan, misalkan ada tiang sandaran atau elemen-elemen lainnya, ini bisa juga kalau memang teman-teman mau dianggap sebagai merata pada gelagar boleh, mau sebagai titik juga boleh. Termasuk aspal nanti biasanya dianggapnya sebagai beban merata di atas plat lantai dan kemudian baru nanti didistribusikan ke masing-masing gelagar. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya terkait definisi ada beban hidup, yaitu semua beban yang berasal dari berat kendaraan-kendaraan bergerak atau lalu lintas dan atau pejalan kaki yang dianggap bekerja pada jembatan tersebut. Itu beban hidup. Kemudian beban khusus yaitu beban yang merupakan beban-beban khusus untuk perhitungan tegangan pada perencanaan jembatan. Nah, nanti ini biasanya nantinya ada beberapa beban khusus yang dimasukkan ketika kita ingin melihat kekuatan atau tegangan yang terjadi pada
suatu elemen struktur jembatan. Kemudian berikutnya ada istilahnya beban lalu lintas. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari beban hidup tadi ya. Seluruh beban hidup, arah vertikal dan horizontal akibat aksi kendaraan pada jembatan, termasuk hubungannya dengan pengaruh dinamis. Nah, ini nanti ada yang namanya faktor pengaruh beban dinamis. Kita akan lihat nanti seperti apa. Ketika jembatan itu melintas atau bergerak di atas jembatan, nanti dia akan menimbulkan pengaruh tambahan beban secara dinamis. Namun, tidak termasuk akibat tumbukan. Jadi nanti ketika lalu lintas atau beban kendaraan itu suatu saat menumbuk dari struktur jembatan kita, nanti dia menjadi beban tumbukan, tapi dia tidak termasuk sebagai beban lalu lintas. Oke, selanjutnya ada beban pelaksanaan, yaitu beban sementara yang dapat bekerja pada bangunan secara menyeluruh atau sebagian selama periode atau masa pelaksanaan dari konstruksi jembatan tersebut. Ini ada ya teman-teman, dan ini kadang terlupakan beban pelaksanaan ini. Nanti kita akan lihat di bagian metode pelaksanaan jembatan, di sana ada form traveler, ada gantry, dan lain sebagainya yang itu membebani sementara konstruksi jembatan kita. Yang dia nanti ketika memang sudah beroperasi tidak ada. Nah, ini nantinya perlu diperhatikan atau dihitung juga pada saat kita menghitung pembebanan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya juga beban primer, yaitu beban yang merupakan beban utama dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Juga ada yang dinamakan beban sekunder, yaitu beban yang merupakan beban sementara yang selalu diperhitungkan dalam perhitungan tegangan pada setiap perencanaan jembatan. Nah, beban-beban primer ini biasanya adalah beban mati, beban hidup gitu ya. Nah, beban sekunder ini nantinya beban sementara yang selalu diperhitungkan ini biasanya akibat rem, itu kan sementara, kemudian ada tumbukan dan lain sebagainya, ini nanti yang namanya beban sekunder. Kemudian juga ada beban tetap, yaitu beban dengan besaran yang diasumsikan konstan selama umur konstruksi atau bervariasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini nanti ada istilah juga namanya beban tetap. Kemudian ada faktor beban, yaitu pengali numerik yang digunakan pada aksi nominal untuk menghitung aksi-aksi rencana. Nah, nanti ada faktor beban ultimate, ada faktor beban layan. Itu ketika teman-teman mengkombinasikan, biasanya nanti ada muncul faktor beban ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada yang namanya faktor beban biasa. Nah, tadi faktor beban sudah terbayang ya, yang faktor angka-angka di depan beban biasanya misalkan 1,3, 1,4, 1,8 gitu ya. Ini ada yang namanya faktor beban biasa, yaitu faktor beban yang digunakan apabila pengaruh dari aksi rencana akan mengurangi keamanan jembatan. Contohnya apa? Misalkan beban akibat mati, kemudian beban akibat lalu lintas, ini kan faktor bebannya dia mengurangi keamanan dari jembatan, gitu ya. Kemudian ada juga faktor beban terkurangi. Nah, ini adalah faktor beban yang digunakan apabila pengaruh dari aksi rencana ini malah akan menambah keamanan dari jembatan. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah beban akibat tekanan air ke atas atau uplift. Dia bisa menjadi beban yang mengurangi atau memang beban biasa, tergantung kondisinya. Kalau memang dia besarannya tidak melebihi dari total beban yang bekerja pada jembatan, maka dia akan mengurangi karena dia sifatnya adalah tekanan air ini adalah ke atas. Sehingga beban ini arahnya ke bawah, beban-beban dari jembatan misalkan akibat beban mati, beban hidup gitu ya. Nah, ini justru mengurangi karena dia posisinya ke atas. Nah, ini biasanya dimasukkan ke dalam faktor beban terkurangi nantinya. Kemudian ada istilah juga lever rule, yaitu metode analisis yang menggunakan distribusi statika beban dengan asumsi bahwasanya tiap panel lantai merupakan perletakan sederhana sepanjang gelagar, kecuali pada gelagar eksterior. Ini nanti untuk menghitung biasanya
distribusi beban pada lantai. Nah, mungkin teman-teman nanti tidak arahnya ke sana, tapi cukup diketahui saja bahwa ini ada istilah seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, filosofi perencanaan yang harus teman-teman pahami ketika nanti melakukan perencanaan pembebanan pada jembatan, yaitu bahwasanya jembatan ini harus direncanakan sesuai dengan keadaan batas yang disyaratkan. Tadi ada ya, batas ultimate kah, atau batas layan kah, atau batas ekstrim kah, nanti ada di sana. Untuk mencapai target pembangunan, keamanan aspek layan dengan tetap memperhatikan kemudahan inspeksi, faktor ekonomis, dan juga estetika. Nah, ini kembali lagi nanti tetap memenuhi kriteria desain yang kemarin kita pernah pelajari. Kemudian seluruh keadaan batas harus dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama besar. Nah, nanti jadi ada banyak keadaan batas. Nah, ini harus tetap diperhitungkan dalam artian dianggap sama, teman-teman nggak boleh kalau saya sudah menghitung batas ultimate, berarti batas layan nggak perlu saya perhatikan. Belum tentu, nanti ketika ada beberapa pembebanan ketika batas layan ini justru memberikan nilai yang jauh lebih besar daripada kondisi ultimate, karena kondisi ultimate itu kadang nanti ada beban-beban yang dikurangi. Misalkan ketika gempa, itu nanti faktor beban akibat gempa di beban hidup dan beban mati itu kadang nanti dikurangi, tidak setinggi ketika kita meninjau pada keadaan batas layan seperti itu. Jadi memang ini peruntukan keadaan batas ini harus mempunyai tingkat kepentingan yang sama besar sesuai dengan peruntukannya. Ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat kondisi batas tadi apa saja. Yang pertama, kondisi keadaan batas daya layan. Artinya kalau layan di sini adalah kondisi batas ketika jembatan ini dioperasikan atau dia menerima beban layan, gitu ya. Jadi paling gampang disebutnya teman-teman batas daya layan ini adalah ketika jembatan ini beroperasi seperti itu. Nah, yang disyaratkan dalam perencanaan nanti dibatasi, yaitu yang pertama terkait dengan tegangan. Nah, ini nanti kalau teman-teman punya material, kemudian misalkan baja atau beton, tegangan yang diizinkan berapa, nah ini nanti berarti kita lagi meninjau adalah batas daya layan. Kemudian deformasi juga sama, nah misal dibatasi deformasinya adalah L per 800 untuk beban hidup. Nah ini berarti kita sedang meninjau di dalam batas daya layannya. Juga ada yang memakai lebar retak, misalkan lebar retak yang diizinkan berapa pada struktur beton. Nah, pada kondisi pembebanan layan agar jembatan mempunyai kinerja yang baik selama umur rencananya. Nah, ini kadang juga bisa digunakan untuk meninjau keadaan batas daya layan. Oke, saya lanjutkan. Ada yang kedua yaitu keadaan batas fatigue atau fraktur. Nah, ini teman-teman mungkin belum sampai ke ini di baja, mungkin juga belum dijelaskan fatigue dan fraktur. Jadi paling gampang saya ibaratkan kalau fatigue dan fraktur ini adalah teman-teman misalkan mau motong, kemarin ya kita praktek pakai bindrat. Nah, ketika teman-teman mau motong tapi nggak punya alat potong, biasanya kan ditekuk tuh. Ditekuk berulang kali, satu sisi kemudian ditekuk ke sisi lainnya berulang kali sehingga dia lama-kelamaan dia akan fatigue. Fatigue ini sebenarnya capek. Nah, ketika dia capek nanti dia akan putus. Si bendratnya tadi ini sebenarnya berlaku juga di baja. Baja juga mempunyai sifat seperti itu. Ketika dia bebani berulang kali dengan intensitas yang sama, itu bebannya kan sama ya. Apalagi kalau intensitas bebannya berat, tambah berat, dia akan cepat fatigue atau lelah. Sehingga nanti dia akan putus atau roboh gitu ya. Fraktur ini sebenarnya adalah hampir sama dengan fatigue tadi, dia ini bebannya adalah akibat retak yang menjalar kalau fraktur. Jadi dia struktur baja nanti akibat pembebanan berulang tadi dia akan menjadi retak rambut. Nah, lama-lama retak ini akan menjalar menjadi fraktur dan kemudian bisa mengakibatkan kerobohan ataupun kegagalan pada struktur. Nah, ini disyaratkan nantinya ada keadaan batas fatigue dan fraktur. Nah,
Keadaan batas fatigue ini disyaratkan agar jembatan tidak mengalami kegagalan akibat fatigue selama umur rencana. Jadi saya sampaikan tadi ya, dia supaya tidak mengalami kelelahan akibat beban berulang, sehingga nanti dia selama umur rencana ini jembatan masih dalam kondisi aman. Untuk tujuan ini, perencana harus membatasi rentang tegangan akibat suatu beban truk rencana pada jumlah siklus pembebanan yang dianggap dapat terjadi selama umur rencana jembatan. Nah, ketika siklik ini sebenarnya yang dibatasi adalah tegangannya. Sehingga kalau nanti ada beban truk yang berulang kali lewat, di mana dia tidak melebihi tegangan itu berarti aman. Tapi kalau dia di atas rentang tegangan ini, dikhawatirkan lama-kelamaan dia akan terjadi fatigue atau capek. Oke. Keadaan batas fraktur disyaratkan dalam perencanaan dengan menggunakan persyaratan kekuatan material sesuai dengan spesifikasi. Ini juga nanti perlu diperhatikan ya. Keadaan batas fatigue dan fraktur dimaksudkan untuk membatasi penjalaran retak akibat beban siklik atau beban berulang yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kegagalan fraktur selama umur desain jembatan. Nah, ini teman-teman tambah ilmu ya. Nanti di struktur baja, di mata kuliah struktur baja, teman-teman bisa tanyakan secara lebih detail. Yang dimaksud dengan fatigue itu apa, Pak? Yang dimaksud dengan fraktur apa? Nah, kemarin mungkin teman-teman ingat kejadian jembatan yang di Pekalongan, jembatan apa itu? Saya lupa. Beberapa bulan yang lalu itu diindikasikan dia terjadi yang namanya fatigue. Karena memang ada beban berulang dengan intensitas yang besar, sehingga kegagalan terjadi pada satu sistem struktur, di mana di sana dilihat atau diperhatikan sudah terjadi dalam waktu yang agak lama karena sudah terjadi fraktur. Nah, fraktur ini bisa diidentifikasi kalau di lapangan nanti ada perbedaan warna antara baja yang baru patah dengan baja yang dia retaknya sudah lama, yaitu warnanya menghitam. Nanti teman-teman bisa tanyakan ini di mata kuliah baja kalau mau tahu lebih detail gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan batas kekuatan atau ultimate ya. Nah, ini yang disyaratkan untuk memastikan adanya kekuatan dan kestabilan jembatan yang memadai, baik nanti sifatnya lokal maupun global. Kemudian untuk memikul kombinasi pembebanan yang secara statistik mempunyai kemungkinan cukup besar. Dan juga dia direncanakan untuk terjadi selama masa atau umur rencana dari jembatan. Pada keadaan batas ini dapat terjadi kelebihan tegangan ataupun kerusakan dari struktur. Nah, jadi batas kekuatan ini bisa saja dia adanya terjadi kelebihan tegangan ataupun kerusakan struktur. Beda dengan batas layan tadi ya, tegangannya dibatasi, deformasinya dibatasi. Nah, kalau pada batas ini kemungkinan dapat terjadi kelebihan tegangan ataupun kerusakan struktur. Tetapi integritas struktur secara keseluruhan ini masih terjaga. Nah, seperti itu yang disyaratkan di keadaan batas kekuatan. Oke, saya lanjutkan. Ada satu lagi keadaan batas ekstrim. Nah, kalau ini sudah di atas batas kekuatan tadi. Ini diperhitungkan untuk memastikan bahwa struktur jembatan dapat bertahan akibat gempa-gempa yang besar. Nah, ini nanti ketika teman-teman lihat nanti teman-teman ketika lihat di kombinasi pembebanan, nah ekstrim ini nanti terutama mengakomodir akibat terjadinya beban gempa. Ya. Keadaan batas ekstrim merupakan kejadian dengan frekuensi kemunculan yang unik dengan periode ulang yang lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan umur rencana jembatan. Nah, nanti tadi saya sampaikan untuk gempa sekarang mengacu ke peta gempa terbaru dengan skala ulangnya tadi adalah 1000 tahun. Nah, tentu saja umur rencana jembatan kita misalkan hanya 50 tahun itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi kemunculan dari periode ulang gempanya. Nah, sehingga dia dimasukkan adalah ke dalam batas ekstrim ini.
Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pembebanan di jembatan ini dikelompokkan tipe-tipe bebannya dengan simbol, masing-masing simbolnya menurut pengelompokan sebagai berikut. Ini saya salin dari SNI, jadi teman-teman nanti bisa dilihat. Untuk beban permanen, ini kelompok beban permanen, di dalamnya ada tipe-tipe pembebanan. Di sini ada beban mati, nanti ketika dia beban mati yang memang mati struktural gitu ya, beban mati primer atau beban sendiri istilahnya, ini disimbolkan dengan huruf MS. Nah, nanti untuk beban mati tambahan, misalkan nanti ada perkerasan, utilitas, elemen-elemen lain gitu ya, ini disimbolkan dengan nama MA gitu ya. Kemudian ada beban horizontal akibat tekanan tanah, ini nanti disimbolkan dengan nama TA. Ini mungkin singkatannya tekanan tanah aktif kali ya. Kemudian untuk gaya-gaya yang terjadi akibat pelaksanaan, ini nantinya disimbolkan dengan simbol PL. Mungkin ini pelaksanaan gitu kali ya. Kemudian ada beban prategang, nah ini nanti disimbolkan dengan simbol PR. Ini untuk klasifikasi di beban permanen. Nah, untuk beban transien ini jumlahnya jauh lebih banyak, tapi tidak semuanya kadang digunakan, memang disesuaikan dengan kondisi. Nah, di beban transien ini ada yang pertama adalah beban akibat susut atau rangka pada material. Nah, ini disimbolkan dengan SH di sini. Kemudian ada beban akibat rem. Nah, ini disimbolkan dengan simbol TB. Kemudian ada gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini terjadi biasanya kalau kita desain jembatannya lengkung, gitu ya. Kayak kemarin LRT Kuningan itu kan lengkung. Ketika dia nanti lalu lintas atau beban hidupnya lewat, dia akan dipecah menjadi dua arah, yaitu yang arahnya lurus dan juga arahnya keluar. Nah, keluar ini nanti menjadi gaya sentrifugal. Ini perlu diperhatikan. Kalau di jembatan lurus biasanya ini tidak ada, karena gayanya hanya satu arah mengikuti lajur lalu lintasnya. Kemudian ada gaya akibat tumbukan kendaraan. Nah, ini nanti disimbolkan dengan TC. Kemudian ada gaya akibat tumbukan kapal, ini disimbolkan dengan TV. Kemudian ada gaya gempa, ini disimbolkan dengan EQ. Mungkin ini singkatannya earthquake kali ya. Kemudian ada gaya friksi, ini disimbolkan dengan BF. Kemudian ada beban lajur D, ini disimbolkan dengan TD. Beban lajur T, ini disimbolkan dengan TT. Dan beban pejalan kaki disimbolkan dengan TP. Nah, berikutnya juga ada beban akibat penurunan, nanti disimbolkan dengan SE. Gaya akibat temperatur gradien. Nah, kalau temperatur gradien ini berarti temperatur yang berbeda antara suatu struktur di bagian misalkan atas dan di bawahnya. Misalkan ada baja gitu ya di atas permukaan laut. Nah, dari atas kan dia terkena sinar matahari sehingga dia lebih panas dibandingkan dari sisi bawah. Nah, nanti ini makanya adalah temperatur gradien. Nah, kalau temperatur seragam nanti dia yang dianggapnya temperaturnya ini terjadi secara seragam pada seluruh struktur. Itu simbolnya adalah EUN. Kemudian ada gaya apung atau EF. Kemudian ada beban angin pada struktur, ini disingkatnya simbolnya dengan EWS. Kemudian ada beban angin pada kendaraan. Nah, jadi beban angin nanti ada dua, yang dia nabraknya ke struktur dan dia nabraknya ke kendaraan yang sedang lewat di atas jembatan. Nah, ini disimbolkan yang pada kendaraan, beban angin pada kendaraan adalah EWL. Kemudian nanti juga ada beban arus dan beban hanyutan. Ini disimbolkannya dengan EU. Nah, beban-beban ini nanti coba akan kita bahas satu persatu secara lebih detail. Oke, saya lanjutkan. Mungkin ini resum dari beberapa pembebanan tadi. Nah, jadi di SNI ini kalau
tadi disampaikan ada 2 klaster besar, yaitu yang beban permanen dan transien. Nah, di dalam SNI 1725/2016 ini dibagi menjadi 4 klaster lagi secara lebih detail. Yang pertama adalah beban permanen. Nah, ini nantinya tersaji di pasal 7 kalau di SNI. Isinya apa saja? Di sana ada berat sendiri. Nah, nanti tadi simbolnya MS ya. Ini dijelaskan di pasal 72. Ada beban mati tambahan atau MA nanti di pasal 73. Ada beban akibat tekanan tanah atau TA nanti di pasal 7.4. Kemudian untuk beban lalu lintas ini nanti disajikan di pasal 8. Ada beban lajur D atau TD nanti di pasal 83. Beban truk atau TT nanti di pasal 8.4. Ada faktor beban dinamik atau FBD di pasal 8.6. Ada gaya rem pasal 8.7 dan gaya sentrifugal atau TR di pasal 8.8. Kemudian ada beban pejalan kaki di pasal 8.9. Ada beban tumbukan kendaraan di pasal 8.10 dan beban fatigue di 8.11. Ini yang masuk lingkup sebagai beban lalu lintas. Kemudian ada aksi lingkungan. Nah, ini yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar, yaitu penurunan di pasal 9.2. Jadi tanah nanti ketika mengalami penurunan dia akan menimbulkan beban tambahan di jembatan. Nah, ini nanti dihitung di 9.2. Kemudian ada gaya akibat deformasi. Maksudnya di sini adalah deformasi tambahan selain dari beban lalu lintas ya. Karena dia terjadi pemanasan, pendinginan, misalkan suhu. Kemudian ada susut rangka dan prategang, ini nanti dibahas di pasal 9.3. Kemudian ada beban akibat aliran air, benda hanyutan, dan tumbukan, ini di pasal 9.4. Ada tekanan hidrostatis dan gaya apung, itu di 9.5. Ada beban angin di pasal 9.6. Dan beban gempa di pasal 9.7. Nah, ini akibat yang lingkungan. Kemudian ada juga aksi-aksi lainnya yang perlu dipertimbangkan, ada friksi. Friksi itu gesekan pada perletakan. Di pasal 10.1, kemudian ada pengaruh getaran di 10.2, dan juga akibat beban pelaksanaan di pasal 10.3. Nah, ini secara total pembebanan yang perlu diperhatikan pada jembatan seperti ini. Nah, kemungkinan nanti kita ketika praktik tidak akan gunakan semua, hanya beberapa nanti saya pilih. Nah, nantinya pembebanan ini, teman-teman, perlu identifikasi beban-beban yang terkait. Nah, dalam artian kalau nanti di project work ini nanti saya pilihkan, tapi dalam aktual lapangan, teman-teman juga harus identifikasi. Dalam artian seperti apa? Ketika kita bangun jembatan di atas jalan raya, berarti kan nanti tidak ada istilahnya aliran air, benda hanyutan, dan tumbukan akibat air. Nah, ini berarti tidak perlu kita perhatikan. Tekanan hidrostatis dan gaya apung kemungkinan tidak ada. Nah, seperti ini perlu kita identifikasi kira-kira ini ada atau tidak. Seperti itu ya. Mungkin apakah nanti ketika desain bangunan yang dia di atas air. Nah, berarti gaya-gaya ini muncul lagi. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman harus identifikasi beban-beban yang memang terkait atau berlaku di jembatan kita sesuai dengan kondisi aktualnya. Nah, nanti diidentifikasi apakah beban itu tercantum dalam peraturan. Dalam hal ini, misalkan di dalam SNI ini. Nah, jika iya, nah nanti dia perlu kita cek lagi, pengaruhnya ada yang sifatnya mengurangi atau tidak. Nah, misalkan tadi gaya apung ini, tekanan hidrostatis ke atas. Apakah dia mengurangi atau tidak? Ini perlu kita perhatikan. Kalau mengurangi, berarti nanti dia akan kita jadikan sebagai beban pengurang. Nah, kemudian ubah aksi nominal tadi menjadi aksi rencana dengan menggunakan faktor beban. Jadi masing-masing beban kan punya nominal sendiri-sendiri, misalkan berat sendiri, beban truk, 50 ton, dan lain sebagainya, nanti diubah menjadi aksi rencana dengan faktor beban, tapi faktor beban
sudah saya jelaskan ya, angka numerik sebagai pengali dari beban nominalnya. Oke. Kemudian, nah ini kalau ini ada di perencanaan, ada di standar, kalau tidak berarti kita harus hitung dan lakukan tambahan perhitungan kalau memang bebannya tidak ada di dalam SNI ini. Kemudian kita akan tinjau ke kondisi batas layan dan kondisi batas ultimate atau kondisi batas dari perencanaan. Dalam hal ini kita menggunakan kondisi aksi rencana ultimate dan aksi rencana layan. Nah, ini fungsinya nanti masing-masing ya. Untuk layan ini biasanya untuk bangunan-bangunan bawah, kalau aksi rencana ultimate ini nanti untuk mengecek bangunan-bangunan atas. Dan kemudian dikombinasikan bebannya, nah nanti dipilih kombinasi rencana yang terpilih. Karena kombinasi beban ini cukup banyak dan belum tentu dipakai semua. Karena memang kondisi beban di situ tidak ada tadi, misalkan kayak air ternyata tidak ada di sana, nah itu berarti tidak perlu dipilih. Nah nanti ini kombinasi rencana terpilih inilah yang nanti kita gunakan untuk perencanaan bangunan atas dan bawah jembatan kita. Oke, saya lanjutkan. Nah ini kombinasi dan faktor pembebanan yang disediakan atau tersedia di SNI. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan bisa dipakai semua, kemungkinan juga tidak bisa dipakai alias dipilih tergantung pada kondisi beban yang ada di kita yang ditinjau. Gitu ya. Ini mulai dari kuat 1 sampai kuat 5. Nah ini nanti kita uraikan masing-masing perbedaannya apa antara kuat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ekstrim, ini ada 1 dan 2. Nah ini ekstrim 1, 2 bisa teman-teman lihat ya, ini ada pengaruh dari beban gempa. Nah, ketika beban gempa berpengaruh, nah faktor-faktor ini biasanya ada yang diturunkan. Seperti kayak misalkan beban mati ini hanya menjadi 1 gitu ya, dan beban-beban lain diabaikan, misalkan anginnya jadi hilang, seperti itu. Jadi yang diperhatikan hanya beban gempa dan beban hidup, dan bahkan ini beban hidup juga ada yang diekuivalenkan atau diturunkan. Nanti kita lihat di sini. Ada yang bahkan beban hidup di sini hanya dikalikan setengahnya. Dianggap ketika terjadi gempa yang lewat di atas jembatan hanya separuhnya saja yang bekerja. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian untuk daya layan ini juga 1 sampai 4. Nanti kita lihat apa perbedaannya daya layan 1, 2, 3, 4. Dan juga nanti kalau memang perlu ditinjau adanya kombinasi beban fatigue. Nah, fatigue ini nantinya akibat beban lalu lintas TD dan juga akibat TR gitu ya. Nah, nanti kita lihat seberapa dia pengaruhnya. Ini pun direduksi hanya sekitar 0,75-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini penjelasan dari masing-masing faktor beban dan kombinasi pembebanan tadi. Yang pertama adalah kuat 1. Apa yang dimaksud kuat 1? Kuat 1 adalah kombinasi pembebanan yang memperhitungkan gaya-gaya yang timbul pada jembatan dalam kondisi keadaan normal tanpa memperhitungkan beban angin. Nah, ini jadi dia diperhitungkan gaya-gaya yang timbul dalam keadaan normal tapi tidak memperhitungkan gaya angin. Pada keadaan ini, semua gaya nominal yang terjadi dikalikan dengan faktor beban yang sesuai. Itu untuk kuat 1. Kuat 2, kombinasi pembebanan yang berkaitan dengan penggunaan jembatan untuk memikul beban kendaraan khusus yang ditentukan pemilik tanpa memperhitungkan beban angin. Di kuat 2 ini nanti kalau teman-teman mau melewatkan kendaraan khusus, misalkan militer atau angkutan berat, nah nanti digunakan kombinasi ini tanpa memperhitungkan beban angin. Kuat 3, kombinasi pembebanan dengan jembatan dikenai beban angin berkecepatan 72 km per jam tadi. Nah ini untuk kuat 3. Kuat 4, kombinasi pembebanan untuk memperhitungkan kemungkinan adanya rasio beban mati dengan beban hidup yang besar. Nah ini nantinya kalau memang ada kondisi khusus ketika
ada perbandingan antara rasio beban mati dan beban hidupnya ini besar. Nah, ini bisa digunakan kombinasi dari kuat 4. Kemudian kuat 5, kombinasi pembebanan berkaitan dengan operasional normal jembatan dengan memperhitungkan beban angin berkecepatan 72 km per jam. Nah, ini masing-masing penggunaan ya, tergantung kita nanti mau tinjau yang mana sesuai peruntukannya. Oke, selanjutnya untuk kondisi ekstrim 1. Nah, ini adalah kombinasi pembebanan akibat gempa. Faktor beban hidup, nah ini nanti ada namanya faktor beban hidup ekuivalen yang mempertimbangkan bekerjanya beban hidup pada saat gempa berlangsung harus ditentukan berdasar tingkat kepentingan jembatan. Nah, nanti ini ada pembagian jembatan ini tingkat kepentingannya berapa yang mempengaruhi dari faktor beban hidup ekuivalen ini. Kemudian ekstrim 2, kombinasi pembebanan yang meninjau kombinasi antara beban hidup terkurangi dengan beban yang timbul akibat tumbukan kapal, tumbukan kendaraan, banjir, beban hidrolika lainnya, kecuali untuk kasus pembebanan akibat tumbukan kendaraan. Nah ini ya, kalau ini ekstrim 2, kalau ekstrim 1 tadi gempa, ekstrim 2 ini untuk meninjau beban-beban akibat tumbukan kapal, tumbukan kendaraan, banjir, ataupun beban hidrolika lainnya. Dengan faktor beban hidupnya nanti dia dikurangi. Tadi kita lihat setengah ya. Nah, kasus pembebanan akibat banjir tidak boleh dikombinasikan dengan beban akibat tumbukan kendaraan ataupun tumbukan kapal. Nah, ini nanti harus dipisahkan kalau teman-teman memang meninjau kondisi ekstrim 2 ini. Kemudian yang berikutnya, kombinasi fatigue. Ini adalah kombinasi beban fatigue dan fraktur sehubungan dengan umur fatigue akibat induksi beban yang waktunya tak terbatas. Nah, ini nanti kalau teman-teman meninjau seperti saya sampaikan tadi ya, kita mau meninjau kelelahan material dan retak pada material, penjalaran retak gitu ya, akibat beban yang berulang. Nah, nanti bisa digunakan kombinasi beban fatigue ini. Kemudian untuk kasus yang layan, nah ini terdiri dari kombinasi beban layan 1. Ini berkaitan dengan operasional jembatan dengan semua beban mempunyai nilai nominal serta memperhitungkan adanya beban angin dengan kecepatan 72 km per jam. Ya. Nah, ini yang terkait dengan layan 1. Kalau layan 2, kombinasi pembebanan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelelehan pada struktur baja dan slip pada sambungan akibat beban kendaraan. Nah, ini nanti berarti yang ditinjau adalah tegangannya dia akibat pelelehan pada struktur baja. Kemudian layan 3, kombinasi bebanan untuk memperhitungkan tegangan tarik pada arah memanjang jembatan beton pratekan dengan tujuan untuk mengontrol besarnya retak dan tegangan utama tarik pada bagian badan dari jembatan beton segmental. Nah, ini untuk ditujukan pada jembatan beton pratekan, ya. Kemudian layan 4, kombinasi bebanan untuk menghitung tegangan tarik pada kolom beton pratekan dengan tujuan untuk mengontrol besarnya retak. Nah, tadi kan salah satunya aspek tadi selain deformasi, kemudian ada tegangan, tadi di layan 2 tegangan, dan juga ini adalah mengontrol besarnya retakan. Nah, ini bisa dengan layan 4. Nah, kita akan lanjutkan secara lebih detail terkait pembebanan tadi dengan kita buka SNI 1725/2016. Nah, ini saya akan jelaskan dengan paparan, sudah saya coba cuplik-cuplik supaya tidak terlalu melebar dan terlalu banyak. Meskipun ini sudah saya coba untuk ringkas dan cuplik-cuplik, juga masih cukup panjang. Nah, nanti kita akan lihat pembebanan-pembebanan tadi, ada 4 kelompok bebanan, kita akan coba lihat secara detail. Kira-kira beban ini seperti apa, peruntukannya apa, dan lain sebagainya, faktor bebannya berapa, ini akan kita coba lihat dengan menggunakan paparan.